Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu guru saat ini berada, mohon izin menyampaikan sedikit catatan mengenai pembelajaran paradigma baru. Saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Yaitu tata cara bertindak atau melakukan sesuatu dengan didasari oleh kegiatan berpikir di dalam batas-batas tertentu supaya bisa berhasil dalam merubah tingkah laku manusia yang relatif menetap. Nah, kebetulan saat ini adalah ada kurikulum Merdeka Belajar atau biasa disingkat dengan KUMER. Kurikulum ini merupakan arah perubahan sistem pendidikan, yaitu untuk menyesuaikan setelah masa pandemi berakhir. Nah, untuk saat ini sekolah kita, yaitu SMP Negeri 8 Salatiga, juga menerapkan kurikulum Merdeka, yaitu dengan mandiri berubah. Di kurikulum Merdeka ini, sekolah diberi keleluasaan untuk menunjukkan kreativitas. Sekolah pun harus mengimplementasikannya sesuai kondisi sekolah. Untuk perangkat dan sebagainya, pemerintah sudah menyediakannya, yaitu sebagian di platform Merdeka Mengajar dan juga di web Kementerian Pendidikan, Kemdikbudristek ya. Satu hal yang saya soroti menjadi catatan saya ketika saya membuka panduan pembelajaran paradigma baru, yaitu ini ya. Jika ingin mengubah kelas, ubahlah gurunya. Jika ingin mengubah sekolah, ubahlah gurunya. Nah, itu berarti kita sebagai guru harus bagaimana? Kita harus merubah mindset kita terlebih dahulu, yaitu selama ini kita selalu mendengar ataupun berkeyakinan juga ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, kita ubah mindset itu. Bukan setiap ganti menteri, ganti kurikulum, tapi kita ubah seperti sembunyian iklan itu ya. Apapun makanannya, minumnya adalah titik-titik. Apapun kurikulumnya, saya atau kita akan menjadi guru profesional yang dirindukan siswa. Kemudian ada 4 hal di kurikulum Merdeka yang ini berbeda sekali dengan kurikulum 2013, dan kita sebagai pelaku kurikulum Merdeka harus mau tidak mau menerapkannya. Yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill ya dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Nah, ini juga bisa dilatar belakangi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui keadaan siswa yang jelas. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama berbasis proyek. Ya. Proyek di sini adalah hasil yang akan kita
dapatkan di akhir pembelajaran ya. Dimana proyek di sini tidak perlu muluk-muluk, harus bagus, harus bisa dijual, harus maksudnya harus inovatif, tidak ada di tempat lain, tidak seperti itu ya. Proyek di sini bisa yang sederhana, kita menggunakan prinsip modifikasi ya, karena apa yang akan kita nilai adalah proses atau produknya ya, atau kontennya. Berbasis proyek juga bukan berarti kita memakai PBL ya terus ya, tetapi kita tetap menggunakan model pembelajaran yang bervariasi ya, di mana pembelajaran itu menghasilkan hal-hal yang merupakan proses belajar. Contohnya kita bisa melihat ya, merasakan, itu kan nggak bisa terlihat nih. Tapi terjadi ini ya, ada peningkatan soft skill, keterampilan peserta didik ya. Mungkin ini tidak terlihat contohnya, tidak terlihat maksudnya. Contohnya anak semakin percaya diri, dan ini saya pribadi pernah mempraktekkannya ya. Ketika saya menerapkan PBL di kelas saya, tidak saya sadari siswa saya itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, sehingga dalam presentasi itu benar-benar maksimal dan bagus sekali ya. Kita lanjutkan. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini, apa yang perlu kita garis besari ya? Yang pertama itu yang jelas, kita duduk bersama dengan mapel yang lain, berkolaborasi ya. Kita melihat capaian pembelajaran di mapel kita masing-masing. Capaian pembelajaran itu kalau kurikulum 2013 itu namanya dulu KD ya, kompetensi dasar. Kemudian kita cari capaian pembelajaran itu yang dapat dipasangkan dengan mapel yang lain. Setelah itu kita bersama-sama, kita buat instrumen penilaiannya, kemudian kita membuat rencana pembuatan proyeknya, dan kita juga membuat rencana penilaiannya dan sebagainya. Intinya adalah kita berkolaborasi, jadi duduk bersama dengan beberapa mapel yang bisa dipasangkan tadi. Kita beri contoh ya, sederhana saja. Pembuatan misalkan menentukan proyek pembuatan tempe. Kalau dimensinya berarti ikutnya mandiri, gotong royong gitu ya. Nah, mapel yang bisa dipasangkan itu kira-kira untuk IPA itu prosesnya dan nilai gizinya. IPS nilai ekonomisnya atau dijual. Prakarya itu penyajiannya bagaimana. Bahasa Indonesia itu presentasi dan laporannya. Contoh lagi proyek dalam agama Islam itu ada hak waris ya, hak warisan. Dalam agama Islam sendiri disoroti adalah hukumnya. Dalam pelajaran PKN musyawarah untuk mufakatnya. Dalam pelajaran matematika menghitung persentase pembagian warisannya. IPS memprediksi harga jualnya. Bahasa Indonesia membuat surat perjanjiannya dan sebagainya. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu fokus pada materi esensial saja, materi yang utama ya. Di sini di kurikulum Merdeka itu tidak ada tuntutannya untuk harus semua materi diselesaikan, tetapi kita memilih saja materi esensial yang kita ajarkan ke siswa yang kebermanfaatannya itu jelas dan nyata di masyarakat atau di kehidupan murid kita.
kami beri contohkan, kalau di dalam materi matematika, misalkan ada materi integral, itu kebermanfaatannya itu kurang dibanding materi perkalian dan perhitungan. Jelas perkalian dan perhitungan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari siswa, ya, di dalam keluarganya dan juga di dalam masyarakat. Jadi kita pilih materi yang benar-benar esensial saja. Sekarang kita masuk yang ketiga, fleksibilitas. Nah, di sini saya singgung pentingnya asesmen diagnostik, ya. Kemampuan yang berhubungan dengan pembelajaran itu diawali dengan asesmen diagnostik. Tetapi kalau kemampuan yang berhubungan dengan bakat dan minat itu dapat dengan beberapa cara, ya. Interview, angket, daftar pertanyaan dan sebagainya, ya. Seperti setiap hari berapa jam menonton TV, acara apa yang paling sering kamu tonton. Misalnya siswa menjawab drakor gitu, berarti dia sukanya adalah ke audio, ya. Lebih cocoknya nanti diberi tugasnya, proyeknya adalah membuat video kalau menurut saya. Dan itu disesuaikan dengan mapel kita sendiri-sendiri. Kemudian untuk kemampuan bakat dan minat ini biasanya diserahkan ke BK. Kenapa? Karena di 14 layanan BK itu salah satunya itu penelusuran minat, bakat dan kemampuan siswa. Jadi kita saling berkolaborasi saja dengan BK. Selanjutnya, nah ini masih ada hubungannya dengan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu biasanya berupa pertanyaan pemantik hubungannya dengan kebiasaan belajar atau pencapaian pembelajaran sebelumnya. Misalkan, selama ini kalau di rumah kamu belajar berapa jam? Ketika kamu belajar, orang tuamu menunggui atau tidak? Ya. Pembelajaran yang sudah kamu tempuh sebelumnya, apakah kamu sudah puas dengan mendapatkan nilai seperti itu dan sebagainya. Pokoknya pemantik hubungannya dengan kebiasaan belajar oleh siswa. Untuk satu asesmen diagnostik itu dapat digunakan 2 atau semua mapel, dan ini lebih efektif dan efisien kalau menurut saya, ya, dan lebih bagus karena tidak perlu banyak instrumen. Tidak ribet, ya. Bayangkan aja ada 11 mapel. Setiap 11 mapel semuanya membuat instrumen, semuanya diberikan. Kira-kira murid kita ribet tidak? Menurut saya sangat ribet. Jadi kalau menurut saya instrumen yang diberikan itu kita buat sama. Makanya nanti kita putuskan kesepakatan untuk membuat instrumennya itu ataukah per mapel ataukah bersama-sama. Karena instrumennya pun juga kita membuatnya bebas, tidak ada aturan baku, yang jelas sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran masing-masing. Saya menyoroti untuk bahasa Inggris barangkali, karena bahasa Inggris kan berbeda, ya. Barangkali untuk asesmen diagnostik untuk bahasa Inggris memang dibedakan dengan mapel-mapel yang lain, ya. Jadi intinya boleh satu asesmen diagnostik dipakai untuk semua mapel, atau setiap mapel diperbolehkan juga untuk melakukan sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat itu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Cara untuk menyesuaikan instruksi kepada kebutuhan siswa dengan tujuan memaksimalkan masing-masing potensinya dalam lingkup yang diberikan. Berdiferensiasi itu sendiri itu, ya, untuk pemetaan kebutuhannya itu ada 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil belajar atau gaya belajar. Untuk menyesuaikan instruksi kepada kebutuhan siswa, ya,
dengan memaksimalkan masing-masing potensinya dalam lingkup yang diberikan. Pemetaan kebutuhan siswa itu dibagi menjadi 3 aspek, ya, kesiapan, minat, dan profil belajar atau gaya belajar, ya. Siswa dengan kelompok tinggi dengan siswa yang mempunyai kesulitan itu untuk kesiapannya. Untuk minat, membuat pengelompokan siswa yang berminat dalam hal olahraga, seni, dan ini tadi bisa input di 14 layanan di BK, ya. Kemudian profil belajar atau gaya belajar. Ini dapat kita bedakan menjadi kelompok siswa dengan gaya belajar visual, ya, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya, untuk strateginya dalam pelaksanaan itu ada 3: konten, proses, produk. Dan kita, ya, paling bisa untuk diketahui dan penilaiannya pun juga kita membuat instrumennya mudah itu adalah diferensiasi produk. Tetapi untuk guru mata pelajaran diberi kebebasan apakah di hasil akhirnya nanti mau konten, mau proses, mau produk, itu semuanya diserahkan kepada mata pelajarannya masing-masing. Demikian sedikit catatan mengenai pembelajaran paradigma baru di kurikulum ini, ya, 2022 atau kurikulum merdeka, ya. Catatan ini hanya berupa sedikit pengetahuan yang saya baca dari panduan buku paradigma baru. Mohon maaf jika saya dalam menyampaikan banyak kesalahan, ya, terutama kesalahan kata-kata. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.